nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat yang tiada tara jumlahnya, sehingga kita pada sore ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi yang rencananya ini nanti tahun akan kita adakan sebelum kali ini. Ya. Kali ini yang pertama yaitu panitianya dari Regu 5. Jadi untuk berikutnya nanti akan kita jadwalkan lagi dengan panitianya Regu 6. Baik, tidak lupa salawat serta salam kita silakan pada Nabi Muhammad SAW, serta dengan keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga sampai ke akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, di acara ini nanti kita akan sampaikan di urutan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti yang kedua adalah sambutan dari Ketua Rombongan Pak Sabit. Kemudian yang ketiga acara inti yaitu tausiah nanti akan disampaikan oleh Bapak Habib Fakul Haq. Kemudian yang dilanjutkan juga dengan doa nanti di kemudian yang terakhir ada lain-lain, nanti kita mungkin akan bincang-bincang sebentar sebelum menutup yang terakhir ini. Baik, untuk yang pertama pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut langsung ke yang kedua, sambutan dari Bapak Ketua Rombongan Bapak Sapik. Kamu persilakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salam rasulullah bil huda wa dinil haqq bil haqq bil syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu bapak haji dan hajah sekalian. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang sudah memberikan kita kenikmatan, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali setelah beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita ketemu bareng-bareng satu kafilah di Beckham Sulaiman, dan di hari ini kita bisa kumpul satu rombongan meskipun beberapa ada yang izin, tapi alhamdulillah sebagian besar kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi. Kami sampaikan terima kasih kepada ketua dan anggota Regu 5 yang sudah menyiapkan ubur rampe dalam pelaksanaan reuni atau pengajian rombongan yang pertama ini. Semoga kita semua nanti ke depan diberikan kekuatan sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan hal seperti ini. Ke depan ini bukan sebuah standar, monggo nanti kami serahkan kepada Bapak Ibu regu masing-masing, mau bentuknya seperti apa, mau dibuat acaranya seperti apa, kami persilahkan. Atau misalnya, aku dunia masjid, boleh. Misalnya di rumah saya, silakan. Karena kemarin saya berpikir, kita lihat dulu singgone ombo, parkirannya Jembar ya. Saya cuma kepikiran, ya wis nih, saya siapkan di sini.
Tapi ke depan misalnya ibu bapak pengen kok tinggal ke rumah, boleh. Atau mau di rumah makan ya silakan. Jadi ini hanya sebagai awalan, semoga ke depan kita bisa menemukan kira-kira passing sing kepiye. Juga termasuk pemilihan hari, pemilihan waktu kami persilakan kepada ibu bapak sekalian nanti enaknya seperti apa gitu. Jadi kan kemarin Sabtu pertimbangannya kalau minggu kan sumbangan gitu. Nanti kalau di bulan-bulan lain mungkin sumbangannya udah agak longgar. Mau di hari Ahad ya silakan gitu. Tapi nih Ahad pagi udah pengajian agak siang gitu. Gitu ya. Jadi ini kita belum jadikan ini sebuah acara yang harus seperti ini. Jadi nanti bisa kita sambil diskusi. Setelah kita evaluasi hari ini, ternyata enak kalau misalnya Sabtu sore, ya boleh kita lanjutkan. Tapi prinsipnya monggo nanti bisa kita sambil diskusi baik setelah acara ini ataupun nanti dilanjutkan di WhatsApp group. Nanti masih kita fasilitasi. Intinya kami baik dari rombongan ataupun dari kafilah Alba 2025 berharap bahwa persaudaraan ini tetap terus berlanjut, tetap diberikan kesehatan, menjadi keluarga baru. Setelah kepulangan dari Tanah Suci kita menjadi satu keluarga yang baru. Dan kalau misalnya ibu bapak pengen mengadakan pengajian regu gitu atau arisan regu, sumonggo. Artinya diberikan kebebasan ruangan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan semoga acara hari ini banyak manfaatnya. Mungkin mewakili Regu 5, kami mohon maaf bila dalam menyiapkan tempat, menyiapkan bubur HP-nya masih ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Harapannya sih sudahlah cukup gitu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sambutannya Bapak Haji Syafiq Latif Abdillah. Tadi disampaikan Pak Syafiq kalau rencananya ke depan jadwalnya berikutnya itu bisa juga tidak harus di tempat ini atau jadi artinya tadi Mas Yasin juga minta dan bisa di rumahku atau di warungnya beliau boleh di warungnya Mas Yasin dan kemudian baik selanjutnya ke acara yang berikutnya, acara yang ketiga itu acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Bapak waktu dan tempat kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim dalam kegiatan pengajian Alba 2005 rombongan 2000. Jadi memang dalam pemahaman di pengurus KBIU Aisyah baik yang Sleman, kota, kabupaten maupun di Gunung Kidul atau Aisyah DIY, bagian dari proses pembinaan itu tidak berhenti setelah haji selesai, tetapi kalau bisa kita tetap bertemu setelah haji lewat pertemuan semacam ini. Jadi komitmen dari KBIU Aisyah itu proses selama pelaksanaan dan juga pasca itu kalau bisa kita dapat terjalin komunikasi. Kebetulan saya kakak kelas 2024 ya, di rombongan 6 di Aisyah Sleman. Saya besok baru mengadakan di di Sleman. Karena kebetulan rombongan saya itu ada yang dari Moyudan, ada yang dari Gondian, ada yang dari Gamping, ada yang dari Cangkringan. Itu regu-regu di akhir, jadi agak lumayan menyita. Saya ditaruh bagian akhir biar karena belum sempat lama bimbingannya, kemudian suruh langsung jadi pembimbing sekalian. Salawat dan salam menatap kita doakan kepada Allah, semoga tetap terima dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah mengirimkan file PPT, mudah-mudahan sudah dibaca. Ya lebih enak nanti kita langsung diskusi gitu. Sebenarnya saya hanya menyampaikan saja. Ini sebenarnya sudah saya susun beberapa waktu yang lalu dan saya sampaikan juga di pertemuan Alba 2024 pertemuan tahun bulan apa saya kan beberapa bulan yang lalu di Kanina. Saya beri judul memperbarui kemakmuran haji. Kalau dalam bahasanya Pak Ali Syariat itu, kita hendaklah menjadi manusia haji. Manusia haji itu manusia yang senantiasa merasa dekat dengan Allah karena kita berada di tanah suci. Maka kita akan senantiasa berupaya untuk tidak lepas, tidak khusyuk, tidak cinta. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kemudian kita memperbarui kemakmuran haji itu? Kenapa kita harus memperbaharui? Kita bisa ngambil dari makna memperbaharui itu dalam kamus bahasa Indonesia. Memperbaharui itu bisa dimakna membuat seperti baru atau mengembalikan kesegaran, kekuatan atau kesempurnaan. Apa yang sudah kita alami beberapa hari di kota suci di Makkah maupun di Madinah tentu memberikan kesan masing-masing bagi kita. Dan itulah ibadah haji yang setiap tahun pasti tidaklah sama proses pelaksanaannya. Yang sama hanya tempatnya saja, tapi proses pelaksanaannya pasti berbeda. Karena apa? Karena memang orangnya berbeda, situasinya berbeda, dan mungkin yang mengelola juga berbeda. Jadi tidak pernah akan ada sama. Kalau kita banding-bandingkan itu nggak akan ketemu. Maka ojo dibanding-banding.
hanya diri kita lah yang tentunya bisa merasakan bagaimana proses ibadah haji. Jadi kalau mohon maaf Bapak Ibu kalau ada angkatan 2024 bilang oh enak angkatan 2023 bilang pasti dia mengatakan enak angkat, gak akan ketemu karena memang pengalamannya situasinya kitalah sejatinya yang bisa merasakan kenikmatan. Oh, ada 2024 yang gak nikmat juga, ada yang 2025 yang nikmat sekali juga. Artinya itu tidak bisa menjadi ukuran bagi kita. Oleh karena itu, apa yang sudah kita alami itu mari kita ingat coba bagaimana perjuangan kita jalan dari, saya nggak tahu dulu saya di Sikamir terminalnya, mungkin ibu dari terminal sampai ke Masjid Haram, dari Masjidil Haram mau berebut untuk tawaf, kita kira-kira. Kemudian ketika di Mina, bagaimana situasinya kita harus dempet-dempetan. Mungkin sebagian dari bapak ibu yang rela tidur di lorong, ya kan? Di Arafah juga sama, harus begitu situasinya. Mungkin juga kemudian ada yang kesulitan ini dan itu dan seterusnya. Masing-masing kita punya pengalaman. Tapi masing-masing kita juga pasti punya sesuatu yang bermakna bagi kehidupan, bagi diri kita dari proses perjalanan ibadah haji. Dan itu mari kita kembalikan ingatan itu, kita semangati lagi, kemudian kita sempurnakan. Membuat baru secara rohani atau meregenerasi. Itu bisa dimaknai seperti itu. Bagaimana kemudian secara rohani kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas diri. Kalau teori hadis, ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif, bukan hadis sahih, tapi karena bukan ibadah, sering dijadikan panduan. Yang hari ini lebih baik dari hari kemarin kan termasuk orang yang robihun, orang yang bahagia. Maka yawmu khairan min amsihi bahwa robih. Tapi kemudian kalau yang sama saja, ya dia termasuk orang yang merugi, maghbun. Nah, kalau yang lebih buruk adalah orang yang mal'un, yang tercela atau yang hilang. Nah, tentu kita pengen menjadi orang yang bahagia, yang terus beruntung. Oleh karena itu kita perlu terus meregenerasi semangat ibadah kita, memperbaiki semangat ibadah kita. Kita harus mengingat betapa kita dulu rela jam 2 keluar hotel, naik bis dan desak-desakan. Kadang bisnya penuh, menunggu sebentar. Oh, yang lain sudah naik, kita ketinggalan. Ya Allah. Belum masuk Masjidil Haram, berjalan kaki. Kemudian ketemu, harus ternyata oleh askar suruh pindah. Niatnya mau pengen di dekat Ka'bah, digeser ke atas, geser ke sini, nggak, pintunya ditutup. Dapatnya malah di luar. Dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Kita mau datang ke subuhan jam 2 pagi berangkat. Nah, kalau itu semangat kita munculkan di sini kan luar biasa. Kalau sekarang subuh jam 5, jam 3.56 gitu saya. Jam 3.56, 54 gitu. Atau jam 3.58 gitu, sering itu 4 kurang gitu. Mungkin gak kita berangkat jam 2. Bagaimana jam 2 Pak Presiden sampai ke rumah saya ya sudah. Ya, kira-kira begitu Pak. Makanya ada dorongan semangat untuk datang. Kita rela siang-siang panas-panas naik bis datang ke Masjidil Haram dan seterusnya. Nah itu harus terus kita tumbuhkan semangat itu. Terakhir mengembalikan keberadaan, itu kurang mengembalikan keberadaan, menghidupkan kembali. Artinya kita mungkin sebagian merasa betul ketika di sana mencapai puncak spiritualitas, kita menikmati betul
sampai kita rela nangis di depan Ka'bah, melihat Ka'bah, kita nangis di Arafah, kita nangis di Mina dan seterusnya. Kemudian kita menikmati betul dan merasa betul kita ini menjadi orang yang baru saat itu. Mari kita hidupkan kembali perasaan-perasaan seperti itu. Nah, ini yang saya maksud pembaharuan. Maka manusia haji itulah manusia yang senantiasa untuk memperbaharui dirinya. Bagaimana kemudian secara rohani terus kita tingkatkan kualitas diri. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang makna mabrur itu mungkin juga menjadi bahan. Nanti berangkat dari sini coba kita secara aplikatif mungkin yang bisa kita ukur seperti apa. Kata mabrur berasal dari kata barra atau barro, ya burru barron. Artinya tunduk, taat, menaati dan baik. Dari sini sudah nampak sebenarnya. Berarti orang haji mabrur itu harusnya bikin nambah tunduk, bikin nambah taat, bikin nambah baik, kira-kira begitu. Secara harfiah, haji mabrur adalah haji yang baik atau ibadahnya telah dilaksanakan dengan baik dan diterima oleh Allah. Kita berharap perjuangan kita yang luar biasa, fisik, psikis, semuanya kita luar biasa korbankan, termasuk harta, jiwa, semua kita korbankan, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kamus bahasa Indonesia, mabrur memiliki arti diterima Allah atau baik. Dengan demikian, haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah ini sudah coba kita laksanakan. Lewat bimbingan Haji Aisyah, kita melaksanakan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Dengan menjalankan rukun, ini juga kita semua laksanakan, wajib dan sunnah, serta menjauhi larangan-larangan atau yang mengurangi kesempurnaan ibadah haji. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kata kunci dari makna mabrur itu adalah di pengertian yang pertama itu. Karena yang lainnya hampir sama dan itu kaitannya dengan fikih sebenarnya. Tapi kalau yang pertama tadi adalah tunduk, taat, menaati dan baik. Itu kata kunci. Artinya menjadi berat bagi kita untuk bagaimana menjadi pribadi yang lebih tunduk, lebih taat. Tentu ketundukan ketaatan ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dalam konteks aplikasi di sebuah hadis disebutkan tanda keutamaan haji mabrur. Nanti di bawahnya ada yang tandanya. Ini keutamaan dulu haji mabrur. Tapi sebelum ke sini, saya pas beberapa waktu yang lalu, ya ada teman satu rombongan itu komentar begini, Pak Mim, gimana? Saya bilang, wah, rugi ya kalau kita ini sudah jauh-jauh datang dari tanah air ke Mekah, korbanin biaya yang banyak, apalagi zaman saya kan lebih mahal ya. Dibanding Bapak kan lebih murah 2 juta ya, saya itu lebih mahal. Lebih mahal, kemudian korbankan saya tinggalin anak-anak, kebetulan dia anaknya masih kecil. Kemudian yang lain lah. Kok setelah pulang kok ini orang udah Bekasi kok rugi banget ya. Jadi kalau dia mencoba untuk mengkalkulasikan apa yang ia keluarkan dan yang ia korbankan dengan kira-kira apa yang ia dapatkan. Maka kalau dia tidak berubah kok jadi kok sayang banget.
koyo sio, koyo muspro, sia-sia. Maka ya itu saya bilang begitu. Itulah bagaimana haji itu, bagaimana terus kemudian kita jaga kemabrurannya, bekasnya setiap saat dengan cara yang paling gampang mengingat apa yang sudah kita berikan, yang kita keluarkan, pengorbanan yang kita berikan. Tapi kalau nggak kita jaga, menjadi sia-sia waktu kita selama 40 hari di kota Mekah. Di sana kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dokter sapi yang harusnya periksa di sana dia tidak periksa, kira-kira dia masuk kantor. Bapak yang biasanya ngurusi dagangan ya nggak bisa ngurusi dagangan, di sana cuma tidur, ya kan? Nunggu waktu sholat. Kita kan hanya nunggu waktu sholat selama di Mekah, nggak ada yang lain. Pagi kita ke jam 2 kita berangkat ke Masjidil Haram, pulang jam 7, kemudian dahar pagi, jam 8 mungkin sebagian mulai nyuci, itu pun pakai ngantri, gitu. Kemudian nggak sengaja tiduran, nanti jam 11 sudah sholat zuhur. Yang paginya ke Masjidil Haram lebih awal lagi berangkatnya, nanti asar ketemu lagi, begitu terus selama hampir 40 hari kita di Makkah dan Madinah. Nah, ini kan pengorbanan yang luar. Maka teman saya itu mengatakan rugi kalau nggak ada bekas. Nah ini mungkin jadi bahan refleksi lah bagi kita supaya kita juga untuk mengingat kita, memudahkan kita untuk mengingat itu ya dengan cara mengkalkulasi yang sebenarnya kita tidak boleh juga kemudian mengkalkulasi itu, sudahlah diserahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagian dari ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah tentang haji yang mabrur itu? Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umroh satu ke umroh yang lain itu penghapus dosa. Penghapus dosa dari di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Ini saya kira semua kita berharap haji kita hajan mabruran dan kita akan mendapatkan surga kelak di yaumil qiyamah. Cuma kan kemudian kita ini ya masih proses waktu kan, jadi perlu kita jaga kemabruran ini. Kemudian dalam hadis lain dari Abu Hurairah juga Rasulullah bersabda, ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayul Islam khair, apakah ajaran Islam yang baik itu? Qala al-imanu billahi wa rasulih. Ditanya lagi, kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Ditanya lagi, kemudian apa? Hajjun mabrur. Jadi hampir setara dengan jihad fi sabilillah. Dan kalau kita maknai itu dengan pengorbanan kita, itu bagian dari jihad. Jihad yang luar biasa, kesungguhan yang perlu kita tegakkan luar biasa. Kemudian orang yang haji mabrur itu juga adalah orang yang seolah-olah dia dilahirkan kembali oleh ibunya. Artinya dosa-dosanya telah diampuni. Jadi kalau kita boleh berharap kepada Allah, dahulu ketika kita pulang dari tanah suci, kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang bersih, yang suci seperti anak yang baru lahir. Tapi kan kita nggak anak terus ya, nggak anak terus, tapi masa bayi terus kan bener. Nah, ibaratnya kalau ingin lebih lahir tahun lalu bulan nopo, pulang haji itu bulan nopo, Juli itu baru lahir, sampun itu sampun geser bulan berapa bulan,
6 bulan. Dan udah makin besar. Sudah bisa tengkurap. Besok lagi naik lagi. Berarti kemungkinan berbuat dosanya semakin ada. Nah, kalau itu gak disemangatnya, gak dikembalikan ke bayi yang baru lahir ya, kira-kira begitu gambarannya. Kita sudah lahir itu sudah berusaha sejauh mungkin untuk kembali mengembalikan posisi kita pada seperti bayi lahir. Tapi kalau kemudian sebulan berikutnya kita mudah berbuat dosa, berarti kita seolah-olah menjadi tadi bayi kita nggak bernilai apa. Maka sebuah gambaran yang luar biasa ketika kita ini kata Rasulullah seperti bayi yang baru lahir, iya kan? Tapi syaratnya tadi, insya Allah syarat ini sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah penuhi. Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummu. Siapa saja yang berhaji karena Allah dan dia tidak berbuat rafas, insya Allah tidak ada yang selama haji kemarin apa niku ketika yang untuk jelas untuk jelas bahwa mengenai ego sing buatan parah nih. Nopo juga tidak ada yang mungkin yamsuk niku berbuat yang melanggar perintah agama. Pasti hajinya dijalani dengan kesungguhan dan menjaga betul. Dan itu sudah kita sering diingatkan betul oleh pemimpin kita supaya kita ini betul-betul menjaga, jangan ropas, jangan busuk, jangan jidal. Kita harus sip. Kita singkaputan di sip. Sabar, ikhlas, menolong. Kan tadi gue diingatkan betul. Jangan ropas, jangan busuk, jangan jidal. Kita harus sip, sabar, ikhlas, menolong. Dan mudah-mudahan tekad kita ini ya jadi menjadikan kita itu lahir kembali seperti dari lahir ibu. Nah, sekarang secara aplikasi ini bisa menjadi barometer bagaimana terkait dengan ciri kemakmuran itu. Rasulullah itu nanti ditanya oleh para sahabat itu, qalu ya Rasulullah mal hajjul mabrur, menapa menika haji mabrur. Kemudian Rasulullah menjawab, qala it'amut ta'am wa imsa'us salam, memberi makan dan menebar kebaikan. Ya tentu tidak kemudian kita maknai secara letterlek memberi makan, tapi kan ini lebih pada karakter senang berbagi, senang menolong. Ya apa saja, berbagi ilmu, berbagi makanan. Jadi kalau habis pulang haji kita sama tetangga justru malah tidak kenal, ya mungkin kita perlu introspeksi lah kira-kira. Tapi kalau pulang haji sama tetangga semakin bahasa Jawanya Pak, lu mau suka berbagi, nyok, ya berbagilah makanan. Habis pulang kota, keluar kota, beten hadiah oleh-oleh kata gitu. Itu tantangan, dan itu tidak, ya bukan yang mudah juga, tapi bukan yang sulit. Saya yakin suka memberi itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan yang sulit. Tidak sulit, tapi juga tidak mudah, karena tidak semua orang mudah untuk suka berbagi. Karena kecenderungan kita itu kan pengennya menguasai, dipek dewi. Nah, tapi kalau sudah berbagi, ya dalam konteks ini tentu makanan itu ya mungkin punya kesempatan,
memberikan ruang bagi orang lain supaya mendapatkan hal yang sama seperti kita. Yang paling mudah memang berbagi makanan. Kalau soal berbagi makanan, saya ingat pesan guru saya itu, Ibu Alim itu. Kamu itu harus buat, kalau punya rumah, pagarnya jangan dibuat dari tembok, tapi dari mangkok. Yo nggak bisa Pak, ternyata nggak bisa juga, harus tetap dari tembok. Maksudnya penutup kita itu jangan temboknya tinggi-tinggi, cukup temboknya secukupnya saja untuk keamanan, sisanya dengan mangkok. Suka berbagi mangkok sama tetangga, tapi jangan mangkoknya toh. Ada isinya, kadang burjo, kadang tekleng gitu. Kadang apa malah sop. Terus dikembalikan mangkoknya, ya diisi juga lah. Kita dikasih tetangga, dikembalikan, ya diisi. Jangan hanya sekedar matur nuwun. Kadang-kadang, tapi kita ini kadang-kadang, saya nggak tahu, saya merasakan sih, nggak tahu kalau Bapak Ibu. Ada tetangga ngirim saya telo apa ketela itu, kadang-kadang nikmat ya. Kalau buat sendiri itu kadang nggak nikmat ketelanya gitu. Tapi dibuat di tetangga itu nikmat gitu rasanya. Ya mungkin, karena saya nggak bisa makan, tapi perasaan beda.